Oke, halo teman-teman. Jadi kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum bagaimana caranya membuat cover untuk buku digital melalui eh, Microsoft Office Word dan juga bagaimana caranya membuat daftar isi secara otomatis melalui Microsoft Office Word. Jadi yang pertama silahkan teman-teman membuka Microsoft Office Word-nya. Oke, setelah terbuka Microsoft Office-nya, silahkan teman-teman mencari eh, dokumen yang sebelumnya sudah dibuat atau buat dari dokumen baru juga tidak masalah. Tapi di sini saya sudah membuat file yang sebelumnya yaitu tentang buku digital. Jadi strukturnya masih tersimpan di dalam file ini. Jadi bisa saya langsung buka atau mungkin jika teman-teman menyimpannya di dokumen atau di folder lain, nanti bisa diklik melalui ini Open Other Documents atau buka dokumen lain. Jika sudah tertampil di Recents for today or last week, jadi teman-teman bisa langsung klik saja. Oke, ini saya sudah membuka eh, hasil pekerjaan saya sebelumnya. Oke, kemudian di halaman pertama, karena kita akan membuat cover, jadi halaman ini nantinya akan kita hapus. Ini hanya untuk sekedar template saja. Jadi ini yang akan kita tampilkan di halaman cover dari buku digital kita. Jadi kita tempatkan kursor di paling depan kiri, paling atas, kemudian kita ke menu insert. Klik insert, kemudian di paling kiri ini ada cover page. Silahkan diklik, kemudian nanti akan tampil list seperti ini. Ini adalah template yang disediakan oleh Microsoft Office Word yang dapat kita gunakan sebagai cover dari buku yang akan kita buat. Jadi untuk cover sendiri, ini bisa teman-teman cari jika teman-teman online, jadi bisa melihat beberapa tawaran dari Microsoft Office Word. Di sini saya mencoba saja dari daftar yang sudah available dan dapat digunakan. Untuk contohnya saya menggunakan yang ini. Nah, nanti tampilannya otomatis seperti ini dan dia merupakan halaman baru. Jadi yang sebelumnya ini adalah halaman cover yang rencananya kita buat, dia akan tergeser ke bawah ke halaman berikutnya. Dan ini adalah halaman cover. Ya, di sini di dokumen title kita tuliskan nama buku yang akan kita buat. Sebagai contoh, saya menuliskan sesuai cover yang sudah saya rencanakan, tutorial menggunakan Microsoft Office Word. Jadi saya tuliskan Microsoft. Oke, ini karena tulisannya terlalu besar sehingga memakan banyak space. Jadi silahkan kita blok saja, kemudian kembali ke menu home. Selanjutnya di bagian font, jika kita ingin mengubah font silahkan, tidak masalah. Tapi di sini saya cukup mengubah size-nya saja. Untuk singkatnya, tanpa perlu kita mengubah angka ini, kita cukup mengklik logo ini atau yang digunakan untuk decrease font size. Jadi kita tinggal klik saja, nanti otomatis ukuran font akan berkurang. Oke, sini saya sudah klik satu kali dan langsung menjadi 48 untuk font size-nya. Kemudian di bawah
dokumen title, kemudian ada dokumen subtitle. Di sini silahkan isikan nama teman-teman. Saya isikan seperti ini. Dan untuk tulisan nama bisa teman-teman ubah juga ketika tidak ingin semua huruf kapital. Kita ke menu ini. Di bawah preference ada change case. Jadi silahkan teman-teman klik, nanti akan diberikan list. Yang pertama adalah lowercase, yang artinya semua tulisan huruf kecil, dan uppercase itu semua huruf akan menjadi huruf kapital, dan capital each word. Jadi ini untuk membuat huruf yang berada di depan satu kata itu menjadi huruf kapital. Jadi saya akan menggunakan yang ini. Sudah berubah. Kemudian untuk informasi footernya atau bagian kakinya, silahkan teman-teman tulis informasi lain yang menurut teman-teman penting. Di sini saya tuliskan Oke, sudah selesai. Jadi ini adalah cover yang sudah saya buat seperti ini. Kemudian untuk halaman yang sebelumnya, yang ini silahkan dihapus, diblok saja, kemudian di enter. Silahkan ini dihapus juga. Oke, kita kembali. Ini kita hapus lagi karena saya menggunakan Ctrl Enter, jadi otomatis akan ke halaman berikutnya. Jadi kita delete juga, sehingga halaman selanjutnya langsung ke bagian kata pengantar. Oke, seperti ini. Oke, itu untuk membuat cover. Jadi perlu teman-teman ingat, untuk membuat cover silahkan ke menu insert, kemudian ada cover page, kemudian silahkan pilih cover yang teman-teman pengen pakai. Oke, kita lanjut untuk berikutnya, yaitu membuat daftar isi secara otomatis. Oke, untuk membuat daftar isi secara otomatis, dari sini kita enter, kemudian kita masuk ke menu reference, masuk ke menu reference, kemudian paling kiri ada table of contents. Silahkan diklik. Nah, maka akan ada opsi beberapa pilihan yang bisa teman-teman pilih, baik yang memiliki 3 heading seperti ini, atau yang ini hanya perbedaan di penamaan nama daftar isi saja. Kemudian yang ini dengan subbab. Jadi ini dapat diatur nantinya. Jadi sebagai contoh saya akan menggunakan yang automatic table 2. Jadi akan ada 3 heading yang akan saya terapkan. Oke. Di sini ada notif creating a table of content. Start by applying a heading style from the styles gallery to the selected text. Oke, ini maksudnya karena kita belum membuat title atau add text yang dapat dibaca oleh daftar isi otomatis ini, kita harus pertama kali yaitu membuat seperti ini. Sebagai contoh, saya ke halaman berikutnya.
daftar gambar ini saya blok, kemudian tetap di menu preference, kemudian ada sebelah kiri ada table of content dan di kanannya itu ada add text. Kemudian ini saya klik, kemudian saya tempatkan di level 1. Level 1 tujuannya untuk memposisikan daftar gambar berada di jajaran daftar isi yang paling penting, yang utama. Jadi jajaran di level 1. Oke. Dia otomatis akan berwarna biru seperti ini. Dan nanti akan ada navigasi heading. Jadi ini cara pintas untuk mengakses halaman-halaman tertentu. Jadi ketika dia tergeser seperti ini, kita kembalikan kembali ke tengah seperti ini. Oke. Kemudian kita lanjut ke bawah. Oke, konten kita blok lagi. Oke, konten kita blok, kemudian kita kembali lagi ke reference, kemudian add text, kita berikan level 1 lagi, karena dia berada di posisi yang sama dengan daftar gambar. Oke, maka otomatis akan terdata di navigation untuk heading. Kemudian kita kembalikan lagi ke tengah. Oke, kemudian setelah konten ada daftar pustaka. Kita blok juga, kemudian ke menu reference, kemudian add text, dan level 1. Kemudian kembali ke home, kemudian kita kasih ke tengah lagi. Oke, untuk kembali ke halaman yang sebelum-sebelumnya, kita cukup menggunakan navigasi ini. Jadi kita klik misalkan daftar gambar, kita akan diarahkan ke daftar gambar. Oke, sudah. Setelah daftar gambar, udah berhasil. Nah, daftar isi nih, ini halaman yang paling penting. Kita blok juga. Blok, kemudian masuk ke menu reference, kemudian add text, kemudian klik level 1. Oke, kembali ke home dan kita kasih ke tengah lagi. Jadi ini sudah ada heading atau navigasi yang nantinya ini akan digunakan sebagai daftar isi juga. Jadi ini mempermudah kita untuk mengakses ke halaman-halaman yang sudah kita beri heading. Seperti itu. Oke, jadi karena ada yang berwarna biru, seperti ini, kita Ctrl A. Kemudian bagian font color ini, kita klik warna automatic hitam. Jadi otomatis semuanya akan berwarna hitam. Oke, untuk heading yang ini, bagaimana caranya kita menampilkannya di daftar isi secara otomatis? Caranya cukup mudah. Di sini, klik table of content yang tadi sudah kita buat. Kemudian kita klik update table. Yang ini. Klik. Dan secara otomatis, maka daftar isinya akan terisi secara otomatis sesuai dengan apa yang kita tulis. Misalkan ini daftar isi kita ubah nih namanya, daftar konten. Nah, otomatis nanti akan ikut berubah di sebelah sisi kiri. Dan ini kenapa tidak ikut berubah? Itu karena kita belum update tabelnya. Jika ada perubahan dari captionnya, silahkan teman-teman update lagi. Kemudian nanti akan ada dua opsi. Opsi yang pertama adalah update page number only, artinya teman-teman hanya ingin mengupdate nomor halamannya. Tapi ketika teman-teman ingin update apa yang terdata di tabel ataupun nomor halaman dan juga captionnya, pilih yang update entire tabel. Kemudian diklik OK dan nanti akan berubah. Seperti itu. Oke, saya kembalikan ke daftar isi. Dan ini saya update kembali. Oke, dan sudah jadi seperti itu. Caranya cukup mudah ya teman-teman. Jadi untuk menampilkan navigasi ini, kita bisa coba close. Jadi untuk menampilkan navigasinya, kita klik Ctrl F. Terus kita masuk ke heading seperti ini. Jadi tujuan menggunakan daftar isi otomatis, kita
dapat menggunakan navigasi sebagai cara yang dapat mempermudah kita untuk mengakses halaman-halaman yang sangat jauh atau tidak dapat dijangkau. Contoh daftar pustaka, kemudian konten seperti itu. Terus bagaimana kalau misal ada level 2 dan level 3? Oke, itu bisa dibuat. Misalkan kita di dalam konten nih. Oke, dalam konten saya enter. Nah, setelah di enter ini kan kita enter dari bagian konten ini. Kalau kita enter biasanya dia akan terikut ke add text level 1. Pastikan dia tidak terikut. Kalau misal dia terikut kena level 1, diklik do not show in the table of content. Oke, kemudian misalkan di sini saya berikan urutan A, misalkan ini judul utama, konten. Kemudian di poin kedua di sini ada penjelasan. Oke, seperti ini. Oke, kemudian ini ingin saya masukkan ke daftar isi. Caranya sama seperti tadi, di blok. Ini di blok, kemudian menu reference, kemudian add text level 2. Maka dia akan muncul di sini nih, di bawah konten. Ya. Kemudian bagaimana dengan yang ini? Sama halnya dengan sebelumnya, kita blok, kemudian menu reference, kita add text level 3. Maka dia akan ada di bawah judul utama konten. Seperti itu. Bagaimana tampilannya di daftar isi? Nah, sekarang kita coba lihat daftar isi. Karena dia belum berubah, kita harus update. Klik update, pilih yang update entire table, kemudian OK. Nah, sudah masuk. Jadi seperti ini ya. Jadi tidak perlu repot-repot lagi untuk mengatur daftar isi secara manual. Dengan menggunakan table of content, kita dapat membuat tabel yang otomatis terisi dan urut dan nomor halaman yang tepat, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya nanti kita akan bahas tentang penomoran halaman. Jadi nanti biasanya di halaman daftar isi, kemudian kata pengantar, kemudian daftar gambar itu biasanya digunakan nomor halaman dengan angka Romawi. Kemudian baru dilanjutkan dengan angka seperti ini pada saat sudah memasuki konten. Sehingga harus digunakan different page seperti itu. Oke, untuk tutorial hari ini cukup sampai di sini. Semoga teman-teman bisa melakukan praktikum ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya tentang pengaturan nomor halaman agar dapat berbeda di antara yang menggunakan Romawi dan angka numerik biasa. Ya, sampai jumpa. Sekian, terima kasih.